Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai energi alternatif dan energi terbarukan. Sebelumnya, saya dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Rio Sumantri dengan NIM 23231026 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arif Mutakin MPD. Sebelum kita masuk ke energi alternatif dan energi terbarukan, mari kita bahas apa itu energi. Energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak yang sukar dibuktikan, tetapi dapat dirasakan adanya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, atau energi is the capability for doing work. Energi alam adalah sesuatu yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Apa itu energi alternatif dan energi terbarukan? Energi alternatif merupakan pengganti dari energi berbahan konvensional, sedangkan energi terbarukan merupakan energi yang tidak dikhawatirkan jumlahnya, karena energi terbarukan ini berasal dari alam yang berkelanjutan. Semakin berkurangnya bahan bakar konvensional di masa kini, maka energi terbarukan dan energi alternatif sangat diperlukan. Sementara itu, meningkatnya kebutuhan energi semakin melonjak. Dengan semakin berkurangnya jumlah yang berasal dari minyak ataupun batu bara, muncul berbagai alternatif sebagai substitusi dari energi tersebut. Yang selanjutnya itu macam-macam energi. Yang pertama ada energi mekanik. Energi mekanik digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan suatu benda. Misalnya, mengangkat batu pada pembangunan gedung, memompa air, dan memutar roda kendaraan. Yang kedua yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berkaitan dengan akumulasi arus elektron. Energi listrik dinyatakan dalam watt jam atau kilowatt jam. Yang ketiga yaitu energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik merupakan bentuk energi murni dan tidak berkaitan dengan massa. Yang keempat yaitu energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom atau molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia stabil. Kelima yaitu energi nuklir. Energi nuklir adalah energi dalam bentuk tersimpan yang dapat dilepas akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom. Energi nuklir juga energi yang dihasilkan dari reaksi peluruhan bahan radioaktif. Yang keenam yaitu energi termal atau energi panas. Energi termal merupakan bentuk energi dasar, yaitu semua energi yang dapat dikonversi sehingga penuh menjadi energi panas. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber energi. Terdapat 5 sumber-sumber energi, diantaranya yaitu sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, sifat sumber energi yang tidak dapat didaur ulang, sumber energi yang dapat didaur ulang. Yang pertama yaitu sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan didefinisikan sebagai sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Sumber energi yang tak dapat diperbarui diantaranya yaitu minyak bumi, batu bara, dan nuklir. Yang kedua yaitu sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan didefinisikan sebagai sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam. Berikut ini adalah yang termasuk sumber energi terbarukan, diantaranya yaitu matahari, angin, panas bumi, dan biomasa.
Yang ketiga yaitu sifat sumber energi. Energi yang berasal dari luar bumi harus bersifat tak dapat musnah. Energi yang berasal dari bumi dapat bersifat terbarukan atau tak dapat musnah. Artinya, energi ini dapat diproduksi ulang atau dapat habis. Energi yang berasal dari bumi juga dapat bersifat tak terbarukan atau dapat musnah. Artinya, energi ini tak dapat diproduksi ulang atau dapat habis. Yang keempat yaitu sumber energi yang tidak dapat didaur ulang. Sumber energi yang dapat habis dan tidak dapat didaur ulang yang berasal dari bumi adalah sumber energi konvensional yang pada umumnya merupakan energi tambang atau energi fosil yang berasal dari perut bumi, seperti minyak gas, batu bara, dan energi nuklir. Terdapat sumber energi yang tidak dapat didaur ulang yaitu diantaranya sumber energi fosil dan sumber energi nuklir. Yang kelima yaitu sumber energi yang dapat didaur ulang. Terdapat 10 sumber energi yang dapat didaur ulang, diantaranya yaitu biomasa, biofuel, biogas, energi gradien suhu, energi angin, air, energi gelombang laut, energi pasang surut, energi panas bumi, dan energi surya. Selanjutnya kita masuk ke energi alternatif. Energi alternatif merupakan istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Istilah alternatif sendiri merujuk kepada suatu teknologi selain teknologi yang digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Energi alternatif adalah energi yang dapat diperbarui, sehingga krisis energi yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang mampu menggantikan bahan bakar konvensional. Seiring perkembangan zaman, maka semakin banyak juga jenis sumber energi alternatif dan manfaatnya bagi kehidupan manusia, terutama dalam pencegahan pemanasan global. Yang pertama ada panas matahari. Panas matahari memiliki manfaat yaitu energi sinar matahari ini tidak terbatas. Untuk jangka panjang, energi surya dapat menghilangkan biaya energi dan dalam jangka pendek dapat mengurangi tagihan listrik. Batasan untuk pemakaian panas matahari adalah meskipun energi surya akan menghemat uang dalam jangka panjang, akan tetapi biaya awal yang signifikan dan merupakan pengeluaran yang tidak realistis bagi sebagian besar rumah tangga. Yang kedua yaitu geothermal atau panas bumi. Geothermal atau panas bumi memiliki potensi pasokan energi yang signifikan karena dapat dibangun di bawah tanah hanya meninggalkan sedikit jejak di darat. Batasan saat ini yaitu biaya memainkan peran utama dalam hal kerugian energi panas bumi. Tidak hanya mahal untuk membangun infrastruktur, tetapi khawatir terhadap gempa bumi di wilayah tertentu di dunia. Yang ketiga yaitu angin. Angin merupakan sumber energi bersih, artinya tidak mencemari udara, tidak menghasilkan karbon dioksida atau melepaskan produk berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Batasan saat ini yaitu angin harus diangkut melalui jalur transisi yang menyebabkan biaya lebih tinggi. Turbin angin juga mengancam satwa liar lokal seperti burung. Yang keempat yaitu hidrokarbon. Manfaat dari hidropower sangat serbaguna dan dapat dihasilkan dengan menggunakan proyek skala besar dan kecil, tidak menghasilkan polusi dan jauh lebih ramah lingkungan untuk lingkungan kita. Batasan saat ini yaitu hidropower dapat mengganggu saluran air dan berdampak negatif pada hewan yang hidup di dalamnya, mengubah ketinggian air, arus, dan jalur migrasi banyak ikan dan ekosistem air tawar lainnya.
Yang kelima yaitu biomasa. Manfaat dari biomasa adalah menghasilkan karbon dioksida yang dibuang ke udara. Tetapi tanaman regenerasi mengonsumsi jumlah karbon dioksida yang sama dan dapat menciptakan keseimbangan atmosfer. Biomasa juga dapat digunakan untuk bisnis. Batasan saat ini yaitu meskipun tumbuhan baru membutuhkan karbon dioksida untuk tumbuh dan membutuhkan waktu untuk menjadi besar, akan tetapi belum memiliki teknologi luas yang dapat menggunakan biomasa sebagai bahan bakar fosil. Yang keenam yaitu tidal. Manfaat tidal dapat diprediksi dan mudah untuk memperkirakan jumlah energi yang akan dihasilkan. Energi ini juga melimpah, sehingga lebih mudah untuk penduduk setempat. Batasan saat ini yaitu kerugian dari energi laut adalah dapat mengganggu banyak ekosistem laut. Mesin besar yang digunakan dapat menyebabkan gangguan pada dasar laut dan kehidupan laut yang menjadi habitatnya. Yang ketujuh yaitu etanol. Etanol alias etil alkohol merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari alkohol dari suatu proses fermentasi pada tumbuhan tertentu, misalnya tumbuhan jagung dan gandum. Salah satu negara yang mengembangkan energi alternatif etanol ini dengan sangat baik adalah negara Brazil. Yang kedelapan yaitu nuklir atau uranium. Nuklir memang memiliki energi yang cocok untuk menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Nuklir memiliki manfaat yaitu tidak menghasilkan efek rumah kaca, sehingga dapat mencegah pemanasan global. Salah satu negara yang sudah mencoba energi nuklir atau uranium ini adalah negara Jepang. Yang kesembilan yaitu hidrogen. Hidrogen digunakan sebagai bahan bakar pembakaran bersih yang mengurangi polusi dan lingkungan yang lebih bersih. Hidrogen juga dapat digunakan untuk sel bahan bakar yang mirip dengan baterai dan dapat digunakan untuk menyalakan motor listrik. Batasan saat ini yaitu karena hidrogen membutuhkan energi untuk diproduksi, maka hidrogen tidak efisien dalam mencegah polusi. Yang ke-10 yaitu piezoelektrik. Piezoelektrik merupakan energi yang dihasilkan dari suatu sistem yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya adalah banyaknya tekanan dari orang-orang yang berada di suatu tempat lalu dikonversi menjadi energi listrik. Setiap energi yang dihasilkan berdasarkan perubahan temperatur, gerakan, massa, suatu kendaraan, dan getaran yang dihasilkan. Sayangnya, material piezoelektrik masih tergolong mahal untuk dipasang di rumah. Sekian presentasi dari materi saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.